perkara sendiri ada 2 perkara. Untuk perkara yang pertama atas nama Vernon Mamuaya itu selaku PPK atau koordinator sekretariatan. Untuk tuntutan yang kami berikan ada penyesuaian pasal dari pertama dakwaan primer subsidiar pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sekarang kami ada karena KUHP baru diberlakukan, jadi sekarang ada penyesuaian pasal ke 603 sama 604 KUHP yang baru, di mana di penuntutan kami membuktikan perkara ini dalam pasal primernya itu pasal 603. Untuk PPK sendiri kami menuntut dengan tuntutan 7 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 250 juta serta UP 400 sekian, mungkin angka pastinya saya lupa, 400 sekian. Untuk berkas kedua untuk bendahara pembantunya atas nama Vera Frantifrola Gerungan. Untuk tuntutan sendiri untuk Vera itu 6 tahun 6 bulan dengan denda yang sama serta UP yang sama. Untuk besaran tuntutan ini sendiri udah kami sesuaikan dengan SOP yang berlaku di kejaksaan sendiri, serta sudah mempertimbangkan karena berlakunya KUHP untuk keadilan sebesar-besarnya bagi terdakwa. Untuk UP-nya kami bagi 2 karena peran dari masing-masing terdakwa ini satu sama lain melekat tugasnya, jadi kami bagikan dua-duanya karena kerugian disebabkan oleh keduanya secara bersama-sama. Anggaran total 8 miliar. Cuma untuk kerugian keuangan negara yang dari hasil perhitungan auditor itu ada sekitar 880 sekian, 890 sekian, makanya UP-nya dibagi 2. Sama dia dana hibah, dia ada APBD tahun 2023, ada juga APBD tahun 2024, makanya dia ada, cuma kalau karena dia dana hibah jadi APBN totalnya ada 8M. Bawaslu ini sendiri kan ada dana hibah, yang mana dana hibah ini ada RKA-nya sendiri yang ada patokan untuk penggunaan daripada dana hibah ini sendiri, di mana setiap pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program-program yang tertata dalam RKA itu sebenarnya kan ada LPJ-nya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah menata harus apa aja dalam LPJ, dan ada ketentuan untuk LPJ ini dilengkapi dalam jangka waktu sekian daripada proses pelaksanaan kegiatannya. Namun pada nyatanya dilaksanakannya tidak dilengkapi dengan LPJ tapi tetap dicairkan. Sedangkan ada pengembalian dana hibah sebesar 200 sekian, yang mana kan berarti kan mereka sadar bisa dikembalikan semuanya. Total saksi dari PU sendiri ada 20 saksi, dari ada charge ada 1 saksi dan 2 ahli. Bagi kami pengacara dari paket seperti kami sampaikan bahwa saat ini kita orang sudah masuk dalam tahapan sidang pledoi. Tadi pledoi juga sudah disampaikan oleh MPH dan juga ada pledoi secara khusus yang disampaikan oleh terdakwa. Dan dalam tahapan ini juga kami telah menyajikan bukti-bukti surat yang menurut jaksa menjadi tidak ada, karena teman-teman wartawan tadi sudah mengikuti bahwa proses persidangan tadi diungkap dalam pledoi kami berkaitan dengan fakta persidangan yang berlaku. Memang kami tidak akan mendahului keputusan hakim karena kami meyakini bahwa perkara 43 ini akan diputuskan secara objektif oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Kami sampaikan bahwa dalam proses persidangan yang tidak salah ini sudah masuk pada persidangan yang ke-15 atau 16, tidak ada fakta yang bukan bahwa klien kami memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Kalau bicara persoalan kekurangan bukti hukum administrasi itu kan tidak bisa dikategorikan bahwa memperkaya diri sendiri. Karena kalau orang pelajari atau melihat berkaitan dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya di pasal 603, itu pembuktiannya harus secara material, harus dibuktikan secara aktual. Kalau melihat dalam proses persidangan, yang menjadi acuan ini dari jaksa adalah audit internal yang dilakukan, yang dimana di situ katanya tidak ada bukti dukung. Ya tadi kami sudah menyajikan bahwa bukti-bukti dukung itu ada, bukan tidak ada. Karena auditor yang melakukan audit
tidak ada klarifikasi terhadap klien kami sebagai operator sekretariat. Harusnya kalaupun mau dilakukan audit itu ada klarifikasi, ada verifikasi. Bagaimana dengan misalnya contoh ada kekurangan di hukum, agar supaya itu bisa dijawab. Ini ada bukan tidak ada, tapi tetap kami sebagai hukum menghormati proses ini. Yalah, kami serahkan proses ini berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pasti hakim akan, yang mulia majelis hakim akan memutus perkara ini adil-adil. Mungkin begitu. Sendiri sebagai ketua tim Angel Join Bendia, dan ini adalah dengan saya Pak Fedi Mamait. Dan mohon doanya kepada wartawan supaya putusan yang nanti akan dibacakan ini adalah putusan yang adil. Alhamdulillah, ini kami sampaikan kami dari tim penasihat hukum terdakwa RR. Pada agenda hari ini kami telah membacakan pledoi kami atau pembelaan hukum, dan pada intinya kami membantah terkait tuntutan jaksa dan pada tanggal 27 Februari itu menuntut satu klien kami dengan tuntutan 6 tahun 6 bulan dan dana denda, dan sudah kami sampaikan di pledoi kami tadi. Dan agenda esok hari replik dari saudara jaksa penuntut. Fakta-fakta persidangan yang dapat di dalam persidangan selama kami mengikuti persidangan adalah bahwa klien kami itu tidak pernah memakai uang atau menggunakan uang atau memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Semua itu dijalankan berdasarkan sesuai aturan yang sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu. Untuk pembelaan pribadi daripada klien kami, pada intinya klien kami itu menyampaikan bahwa klien kami tidak ₹1 pun dia menggunakan dana hibah tersebut, dan pada prinsipnya dia tertekan secara emosional karena mengingat ada anaknya yang masih 5 tahun yang membutuhkan kasih sayang sebagai orang tua, khususnya seorang ibu. Harapan dari kami berharap agar putusan ini mendapat putusan yang seadil-adilnya, karena perkara ini tidak terbukti klien kami memakai uang ₹1 pun. Demikian.